Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. それであなたはどなたですか？栗山未来の記憶はきれいさっぱり抜け落ちていた。僕と過ごした時間さえも。Hitsugi no Chaika. Dalam waktu 500 tahun, seorang penguasa yang kejam bernama Arthur Guest menguasai kerajaan Guest dengan Iron Fist dan melakukan percobaan dengan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi terhadap orang-orang. Akan tetapi, kekejaman itu berakhir setelah 5 tahun selanjutnya, ketika para prajurit gagah pemberani bernama Egg Heroes berhasil membunuhnya dalam pertarungan di ibu kota. Kematiannya berakhir selama 300 tahun lamanya setelah pertempuran antara aliansi 6 negara dan kerajaan Guest. Kini nih, kerajaan telah kembali damai. Toru Achura, seorang mantan prajurit perang yang kini menjadi seorang pengangguran dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pada usaha pencari pekerjaannya, ia tidak menemukan sebuah pekerjaan yang ia dapatkan dengan memanfaatkan kemampuan bertarung militernya untuk bekerja. Sebuah kesempatan mendatang Achura nih, seorang gadis berambut perak bernama Chaika Trambes muncul dengan membawa sebuah peti mati dengan tujuan untuk mencari bagian tubuh ayahnya agar ia dapat dia makamkan secara terhormat. Dalam pencariannya, ia mempekerjakan Toru dan adiknya yang bernama Akari untuk membantu dirinya. Di sisi lain, aliansi 6 negara membentuk dewan untuk tujuan menangkap Chaika yang ternyata adalah anak dari Arthur Guest tersebut. あんな押してしもたら頼みたいもんなんて自然と決まんねんて。 Strike the ball. Akatsuki Gojo menjalani hari-hari sebagai anak sekolahan biasanya yang menginjak ke bangku sekolah menengah atas di distrik iblis yang berada di Pulau Itogami. Pulau buatan manusia dengan populasi terdiri dari monster dengan tujuan dapat saling berbaur dengan bebas. Akan tetapi hari-hari Akatsuki nih telah terhenti secara mendadak setelah diketahui bahwa Akatsuki merupakan generasi keempat, yaitu vampir yang hanya ada di legenda dan memiliki cukup kekuatan besar untuk menghancurkan keseimbangan dunia. Nah, untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut, mengirim seorang sportsaman bernama Yukina Himea Ragi untuk mengawasi sang generasi keempat dari perbuatan yang dapat mengancam dunia. Himeragi dan Akatsuki mulai berteman dan membentuk aliansi untuk berdamai ini. Mereka bersama-sama berjuang untuk melindungi kota dari berbagai kekacauan yang terjadi. Reurit. Kazamatsuri merupakan sebuah kota modern dengan banyaknya tanaman hijau yang tumbuh dengan baik dan kaya akan budaya Jepang. Di kota tersebut juga tinggallah seorang remaja SMA bernama Kotaro Tenouji yang memiliki sifat dengan penuh kebanggaan, ceroboh dan naif. Ia selalu menghabiskan waktu dengan mengganggu Haruhiko yang nakal dan ia memiliki perasaan kepada seorang gadis aneh bernama Kanbe Kotori. Akan tetapi di balik sifatnya, Kotaro telah diberkahi sebuah kekuatan super yang dapat membuat dirinya menulis ulang dari bagian tubuhnya untuk menambah kekuatan maupun kecepatan. Karena memiliki kekuatan tersebut dengan sendirinya, Kotaro tertarik untuk memasuki dunia supernatural. Ia melakukan pertemuan dengan para anggota klub gaib dan membuat klub tersebut bangkit kembali setelah hadirnya Kotaro dan mengumpulkan anggota baru yang terdiri dari seorang murid pindahan yang kaku yang bernama Chihaya Otori. Wakil kelas dengan sifat keras bernama Lucia Konohana dengan gadis sederhana bernama Kizuru Nakatsu, dan mereka bersama-sama melalui petualangan dengan menghadapi takdir yang kemungkinan dapat ditulis ulang.
よっしゃ Accel War. Haruyuki Arita, seorang remaja bertubuh pendek dan gemuk yang bersekolah di SMP Ume Sato. Ia sering diganggu dan diejek oleh teman-temannya karena tubuh fisiknya yang ia miliki. Namun di dalam dunia game, Haruyuki sangat hebat dalam memainkan berbagai game. Keahliannya dalam bermain game menarik perhatian sang wakil ketua OSIS bernama Kuro Yukihime. Dia adalah gadis yang cantik, populer, dan selalu menarik perhatian para kalangan lelaki. Kuro Yukihime ingin memperkenalkan Haruyuki sebuah aplikasi bernama Brain Bars, program yang merupakan game RPG yang bisa dimainkan secara multiplayer online, di mana para player sering bertarung untuk mendapatkan sebuah poin yang dapat digunakan untuk akselerasi di dunia nyata. Namun, jika poin tersebut habis, program tersebut akan menghilang bersama dengan ingatan tentang program tersebut. Untuk itulah, Kuro Yukihime meminta bantuan Haruyuki untuk dapat mencapai level 10 sehingga ia bisa bertemu dengan sang pencipta Brain Bars. Tokyo Revenge. Dulunya sihir Omyo-do merupakan sebuah teknik kekuatan yang dapat digunakan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua untuk mendapatkan keunggulan dalam membangun negara mereka sebagai negara yang tangguh. Namun sayangnya Jepang mengalami kekalahan dengan cepat setelah seorang Omyoji terhormat, Yakao Tsuchi Mikado, mendatangkan bencana besar yang membuat malapetaka di Tokyo sampai hari ini. Karena peristiwa tersebut didirikanlah Badan Omyo untuk mengusir bencana dan berperang melawan iblis yang menghambat jalan mereka. Kini Omyo-do menjadi lebih modern dan sederhana. Omyo-do dapat dipakai dalam bidang kedokteran dan juga teknologi. Namun tidak semuanya dipakai dengan sihir, seperti Harutora, salah satu anggota keluarga dari Tsuchi Mikado, dengan janji lamanya untuk melindungi Natsume yang merupakan pewaris keluarga utama Tsuchi Mikado, dan Yakao yang seharusnya menjadi reinkarnasi. Harutora tidak memiliki bakat dan memilih untuk menjalani hidup normal. Namun, ketika anggota terkenal dari Badan Omyo mencoba untuk menciptakan kembali percobaan yang menyebabkan kehancuran Jepang, Harutora harus membuat keputusan yang tepat dan bertarung di sisi Natsume. Anna, 押してしもたら頼みたいもんなんて自然と決まんねんて。 Kyokai no Kanata, sebuah makhluk jahat bernama Yoma, tercipta dari sisi negatif manusia dan membuat kehidupan manusia itu sendiri menjadi terancam. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural yang dapat membasmi para Yomane. Mereka dinamakan dengan Spirit World Warrior. Kanbara Akihito, seorang pelajar yang juga seorang setengah Yoma. Suatu hari, ia melihat seorang gadis berkacamata bernama Mirai Kuriyama, seorang Spirit World Warrior yang dapat mengubah darahnya menjadi padat dan dapat dijadikan sebagai senjata. Dalam suatu peristiwa, ia secara tidak sengaja menusuk Akihito. Untung aja nih, sebagai setengah Yoma, Akihito dapat melakukan regenerasi dan membuat lukanya pulih kembali. Mirai yang tidak bisa menjadi seorang Spirit World Warrior yang hebat, kini dibantu oleh Akihito dengan sering berlatih melawannya dan bergabung ke dalam sebuah klub sastra bersama para Spirit World Warrior yang lain. Dengan kemampuan regenerasi dari Akihito, kini Mirai tidak perlu khawatir Akihito akan terluka. Dan seiring berjalannya waktu, sifat Mirai mulai berubah dan sedikit demi sedikit ia semakin dekat dengan Akihito. Hey, apa perlu kita buatin part selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Dan share video ini ke teman-teman kalian. And jadilah anime lovers yang pintar.